Kristus. Kita akan mulaikan ibadah kita sore hari ini. Inilah ibadah yang spesial, setiap ibadah memang spesial. Tapi hari inilah hari Pentakosta yang kita peringati sebagai hari ketuahan Roh Kudus. Dan kita saat sore hari ini berusaha punya kerinduan supaya kita dijamah oleh kuasa Roh Kudus, supaya hidup kita ini selalu dipenuhkan dan kita akan mampu memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian ini, Allah Roh Kudus. Beri
Tuhan untuk berkumpul, bersekutu dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya bukan sekedar hal yang rutinitas Tuhan, atau mungkin karena memang waktunya kami merayakan hari Roh Kudus Tuhan Yesus, tapi kami percaya Roh Allah Tuhan Yesus menjamah setiap kami, menaruh beban, menaruh kerinduan untuk kami datang berbakti kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih waktu yang indah, waktu yang terbaik Tuhan. Kami boleh memberikan pelayanan yang terbaik Tuhan Yesus bagi Engkau lewat pujian dengan segenap hati kami Tuhan Yesus, dan hati-hati yang siap untuk ditaburi benih firman Tuhan. Mari Roh Kudus bekerja, mari Roh Kudus kuasai setiap kami, sehingga setiap pujian demi pujian dengan musik Tuhan Yesus, dengan firman-Mu Tuhan Yesus, sungguh menanamkan hal-hal yang baru lagi buat kami Tuhan Yesus, motivasi yang baru lagi, yang diperbarui Tuhan Yesus oleh firman-Mu, untuk kami lebih lagi sungguh-sungguh di dalam Engkau, lebih lagi mengerti hati-Mu Roh Kudus, dan lebih lagi kami menyenangkan hati-Mu. Urapi setiap kami Tuhan Yesus, urapi setiap fasilitas yang kami boleh gunakan untuk berbakti. Mari Tuhan Yesus, Engkau pakai kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpuji-puji Engkau Yesus Allah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan bersuka cita pada saat sore hari ini. Kita akan menyanyikan pujian bertemu dalam kasih-Nya, sambil kita boleh mungkin kasih salam kiri atau kanannya. Selamat sore Bapak Ibu gitu ya, kasih salam kiri kanan. Kita mau bersuka cita karena pada saat sore hari ini kita mau meninggikan nama akan Tuhan Yesus. Ya, kita nyanyikan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Bersuka
Tuhan, bersuka cita melayani Tuhan karena Roh Kudus yang bekerja dalam hati dan kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan lanjut pujian kita. Saya jemput kita bangkit berdiri. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Dalam hadirat
Tuhan oleh puji-pujian kita. Dan kita boleh minta lagi sama Tuhan. Tuhan, kami rindu, saya rindu Tuhan. Aku siap Tuhan untuk dipenuhi oleh kuasa. Kita akan siapkan hati kita dan kita akan sambut dengan puji-pujian untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku
mengajari kami untuk datang beribadah Tuhan. Haleluya. Roh Kudus yang mengajari kami sehingga kami mengerti firman-Mu Tuhan. Roh Kudus memampukan kami melakukan firman-Mu. Lawati kami semuanya Tuhan. Haleluya. Kau yang menyembuhkan kami, Kau yang memberi kami sukacita Tuhan. Kau yang memberikan kami damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Kau yang memberikan kami sukacita Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Lawati setiap hati yang hadir pada saat ini. Jamah setiap hati ya Roh Kudus. Kami datang dengan kerendahan hati kami karena kami tidak mampu berjalan sendirian. Haleluya. Kurindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Kurindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Kurindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Kurindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Kurindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Kurindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kiranya puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu, boleh menggemburkan hati kami yang mungkin ada dingin Tuhan, atau mungkin keras Tuhan, tapi Engkau sudah melembutkan, menghangatkan hati kami oleh puji-pujian yang kami sudah naikkan ke hadirat-Mu. Dan lihatlah kerinduan hati kami seperti lagu yang sudah kami nyanyikan Tuhan. Kami rindu diberkati oleh firman-Mu. Roh Kudus bekerja, urapi hamba-Mu Tuhan. Kiranya apa yang mau disampaikan oleh Engkau, Roh Kudus memberi kami pengertian, pemahaman, dan memampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Dan kami sudah bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita bersyukur buat kesempatan indah yang Tuhan beri bagi kita. Sama-sama kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Segala hormat, segala pujian bagi Kristus Tuhan kita. Kita kembali belajar dari peristiwa hari-hari Yesus mempersiapkan para murid
untuk mereka sungguh bisa menjadi saksi. Kita pun rindu tentu kekristenan kita menjadi saksi-saksi Kristus. Karena itu kita mau belajar dari bagaimana Tuhan Yesus mempersiapkan para murid sehingga kita pun dapat dipersiapkan menjadi murid-murid yang siap untuk sungguh menjalankan tugas kita sebagai pengikut, sebagai murid Kristus. Puji Tuhan. Kita mau melihat di sore hari ini bahasan kita adalah hari-hari di mana para murid 120 murid berkumpul bersama-sama tiap-tiap hari di loteng Yerusalem untuk mereka menantikan janji Bapa. Saya beri judul lebih dari berbahasa asing. Tentu menjadi kerinduan kita, terlebih kita yang dibesarkan di aliran Pentakosta, di aliran karismatik. Sungguh saya pribadi punya mimpi, punya kerinduan amat besar supaya setiap kita bukan hanya bisa berbahasa asing, tetapi bagaimana Roh Kudus itu sungguh-sungguh bekerja di hidup kita, menghasilkan perkara-perkara ajaib di dalam hidup kita. Itu yang kiranya sama-sama menjadi impian kita. Puji Tuhan. Untuk sampai kepada inti dari bahasan kita sore hari ini, kita mulai dengan Yudas sebagai manusia daging. Yudas sebagai manusia daging, kita lihat di Kisah Para Rasul 18 sampai 20a. Kembali ini latar belakangnya, konteksnya adalah murid-murid menunggu 10 hari di loteng Yerusalem. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama. Artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi. Kita mau melihat penjelasan ayat ini oleh pimpinan Roh Kudus. Petrus mengutip ayat Perjanjian Lama, dalam hal ini kitab Mazmur, untuk menjelaskan hukuman yang diterima oleh Yudas Iskariot. Kita lihat dalam pembacaan kita tadi, hukuman tersebut itu penulis Kisah Para Rasul, yaitu Lukas, itu kontraskan dengan keputusan Yudas membeli sebidang tanah. Ini yang menjadi awal belajar kita di sore hari ini. Kita mau lihat dulu, di Matius itu Yudas dikatakan mengembalikan 30 keping perak kepada imam-imam. Tetapi di ayat kita ini dikatakan bahwa Yudas itu membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Tentu tampak bertolak belakang, karena itu perlu bagian-bagian firman Alkitab yang tampak bertolak belakang tersebut kita belajar lebih dalam, gali lebih dalam supaya kita temukan perdamaiannya di antara dua ayat yang sepertinya bertentangan seperti ini. Kita lihat salah satu tafsiran, mungkin saat itu Yudas berniat membeli sebidang tanah
dari hasil penjualan Yesus. Dan mungkin juga ia sudah bayar DP-nya, down payment-nya atau perskotnya. Tetapi ia nyesel. Kemudian 30 keping perak, tentu Yudas punya tabungan atau punya uang sendiri. Yang jelas sejumlah ia dibayarkan untuk menjual Yesus itu kembali ke imam-imam. Nah, 30 keping perak ini dikatakan oleh para imam enggak layak, enggak kudus untuk dimasukkan ke dalam perbendaharaan bait suci. Karena itulah oleh para imam uang ini dibelikan tanah. Nah, diyakini uang ini dipakai oleh para imam untuk menyelesaikan transaksi yang baru DP tadi. Diselesaikanlah. Karena itu kita bisa mendamaikan dua ayat yang bertentangan tadi. Yudas membeli sebidang tanah dari atau dengan upah kejahatannya. Pembelian sebidang tanah itu mewakili impian Yudas Iskariot untuk membangun sebuah keluarga yang memiliki banyak anak cucu. Namun kita tahu bersama, kontras bertolak belakang dengan impian Yudas yang ia dapati adalah hukuman. Yudas menghasilkan aib bagi keluarganya. Kita bisa bayangkan tentu apa yang terjadi pada papa, mama Yudas, pada keluarga besar Yudas saat mereka mendapati anak mereka bunuh diri. Karena itu ayat yang Petrus kutip tadi, itu ayat yang memberi gambaran tentang hukuman terhadap Yudas bahkan keluarganya. Petrus mengutip Mazmur 69 ayat 26. Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi. Biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya. Next, jadi saat yang Yudas bayangkan saat jual Yesus, beli tanah adalah nanti dia akan dapati di masa depan anak-anak cucu-cucunya di tanah yang ia beli, ngumpul bersama, di sana ada keramaian, di sana kegirangan. Tetapi yang ia dapati adalah penyesalan, kesendirian, kesepian, kesunyian, kepedihan. Inilah yang terjadi saat seseorang menempatkan sesuatu di atas Yesus. Next, memberhalakan keluarga. Tak segan Yudas menukar Yesus dengan sebidang tanah. Ini memberi gambaran bagi kita sama-sama di hari memperingati ketuangan Roh Kudus ini. Memberi gambaran tentang hidup yang bertentangan dengan manusia roh, yaitu manusia daging. Ini yang menjadi penekanan di sore hari ini, membandingkan manusia daging dan manusia roh. Manusia yang dilahirkan, bertumbuh, dikuasai oleh roh. Dan itu kita percaya bukan sekadar bisa berbahasa roh, tapi sungguh-sungguh hidup yang dikuasai oleh roh. Dan itu bertentangan kontras dengan manusia daging yang dikuasai oleh keinginan daging, yang dikuasai oleh keinginan perut. Bicara tentang segala hal yang bersifat jasmania, itu yang menguasai manusia daging. Rela Yudas menukar gurunya yang 3,5 tahun melayani Yudas, melatih Yudas, mendidik Yudas, mengajari Yudas dengan banyak hal. Bahkan kita tahu bersama,
para murid sempat diberikan kuasa untuk menyembuhkan sakit, menyembuhkan cacat, mengusir kuasa setan. Begitu banyak anugerah yang Yudas sudah terima dari Yesus. Begitu baik Yesus bagi dia. Tetapi Yudas menempatkan impiannya punya keluarga yang beranak cucu, yang ramai, yang gembira, itu di atas Yesus. Itu yang menyebabkan dia terima hukuman. Karena ia membuat Yesus gak ada harganya. Kita diajari sore hari ini. Segala sesuatu yang menempatkan Yesus di bawah. Segala sesuatu ini, apapun ini, Yesus menjadi di bawah, maka Yesus menjadi gak ada harganya. Seperti seekor babi memperlakukan permata yang terbaik. Begitu mahal, begitu mulia, begitu indah permata ini. Tetapi menjadi enggak ada artinya. Demikianlah kita diingatkan di sore hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari, kita punya kecenderungan untuk memberhalakan sesuatu. Dari pembelajaran kita, Yudas memberhalakan impiannya, punya keluarga yang settle, punya rumah tangga yang akan terus berkembang, bertumbuh, bertambah jaya, sehingga ia awali dengan membeli sebidang tanah. Impiannya ini berada di atas Yesus. Yesus menjadi nggak ada artinya. Nggak beda dengan seekor babi Yudas ini. Menyia-nyiakan permata yang terbaik. Ini yang menjadi gambaran bagi kita untuk melihat Yudas sebagai manusia daging. Selanjutnya dikontraskan dengan para murid yang lain sebagai manusia roh. Peristiwa Pentakosta itu menandai dimulainya pengalaman indah para murid lainnya. Pengalaman indah, sebuah pengalaman yang bertolak belakang dengan hukuman Yudas. Mereka menikmati keramaian, kegembiraan. Mereka menikmati persekutuan dan kesehatian. Kita lihat ayatnya. Kisah Para Rasul 2, 41-42. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ramai langsung. Ramai. Tadi Yudas bawa aib kepada keluarga besarnya, entah rumah Yudas, masa kecil Yudas, rumah masa kecil Yudas itu nasibnya seperti apa? Gambarannya menjadi sepi, menjadi sunyi, dijauhi orang. Tetapi para murid saat Roh Kudus turun, haleluya. Pengalaman mereka adalah pengalaman keramaian, haleluya. Ditambahkan orang-orang yang menjadi saudara dengan mereka. Amin. Memang bukan dengan jasmania, bukan secara jasmania mereka nikmati pengalaman ini. Tetapi ini yang terjadi di hari Pentakosta. Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa dibaptis. Kemudian dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan. Haleluya, haleluya. Kemarin saya sempat singgung, istri saya ini suka ngumpul-ngumpul. Nah inilah persekutuannya. Makan apa lagi kita? Rujak udah pernah. Makan sayur asem udah pernah. Bubur Manado udah pernah.
Nggak tahu nanti makan apa lagi ya. Dijadwalkan. Ada sama-sama kita berkumpul. Ada saat kita sama-sama menikmati keramaian. Haleluya. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 46-nya. Dengan bertekun dan bersehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka semua disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya ingin kita memperhatikan poin ini. Saat si Yudas dikatakan perkemahannya menjadi sunyi. Perkemahan orang benar, perkemahan manusia roh, semakin hari semakin ramai. Ini yang kita mau dapat, semangat ini yang kita mau dapat, pemahaman ini yang kita mau dapat. Manusia roh, manusia yang dipenuhi Roh Kudus, bukan sekadar berbahasa roh, tetapi kita bisa hidup dalam persekutuan, kita bisa hidup di dalam kesehatian, kita bisa hidup di dalam kegembiraan secara bersama-sama atau kolektif, dan kita terus menarik jiwa-jiwa. Ini impian kita sama-sama. Puji Tuhan, puji Tuhan. Para murid next mewakili setiap dari kita yang mengutamakan Yesus di atas segala-galanya, termasuk di atas keluarga kita. Yaitu kita yang rela kehilangan segala sesuatu untuk mengikut Yesus, untuk menjadi muridnya. Matius 10 ayat 37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia enggak layak jadi muridku, ia enggak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Diingatkan kita, manusia roh adalah orang-orang yang bahkan siap menjual tanah keluarganya demi Kristus, demi kepentingannya. Tentu menjadi disclaimer, khotbah kali ini bukan bicara tentang tindakan membeli tanah, membeli rumah, bukan tentang tindakan menjual tanah untuk gereja, bukan soal itu. Khotbah atau renungan kali ini tentang sikap hati, mengutamakan Yesus atau enggak, menempatkan Yesus paling berharga di atas segala sesuatu atau ternyata ada yang lebih berharga dari Yesus. Tentang itulah renungan kita di sore hari ini. Dan dikaitkan dengan peristiwa ketuangan Roh Kudus. Hati-hati yang seperti ini adalah ciri dari manusia roh, manusia yang memiliki Roh Kudus. Bersyukur kita di aliran Pankar, Pentakosta Karismatik, kita diajak untuk mencari kepenuhan Roh Kudus. Tetapi kiranya tanda dipenuhkan Roh Kudus berbahasa lidah itu enggak cukup hanya sampai di titik itu. Kiranya pembelajaran kita termasuk di sore hari ini mengingatkan kita, Roh Kudus itu mampu melakukan perkara-perkara yang lebih dahsyat dari sekadar memberi bahasa asing, bahasa baru. Roh Kudus sanggup melakukan apa yang mungkin nggak pernah diimpikan. Yudas punya impian, tetapi dengan cara manusiawi, cara daging, cara duniawi. Sehingga Yesus bisa nomor sekian, Yesus nggak ada artinya bagi Yudas. Kita punya impian, atau bahkan mungkin saya pribadi termasuk pribadi yang
nggak mau terlalu banyak impi-impian semacam itu. Tetapi kita lihat para murid itu menikmati sesuatu pengalaman yang jauh melampaui impian mereka. Nggak pernah mereka bayangkan bisa sama-sama berkumpul di dalam hadirat Tuhan, di dalam kegembiraan, bersehati, bersinergi, bekerja sama. Nggak pernah mereka bayangkan. Tetapi itu yang menjadi pengalaman indah mereka. Sekali lagi dikontraskan dengan Yudas, dengan segala keheningan, kesepian, kepedihan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat janji-janji yang Engkau berikan kepada kita semua, kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh bertolak belakang dengan manusia daging, dengan impian dan usaha-usaha mereka mewujudkan impian tersebut. Bertolak belakang. Yaitu contohnya di sini Barnabas. Kisah Para Rasul 4, 36-37. Demikian pula Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Yang artinya adalah penghiburan. Karena kehadiran Barnabas ini memberi penghiburan luar biasa bagi orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Orang-orang di Yerusalem yang menjadi Kristen, yang menderita, yang kekurangan secara ekonomi. Barnabas ini jual tanah untuk mencukupi kebutuhan mereka. Sungguh kehadiran Barnabas itu memberi penghiburan bagi banyak orang saat itu. Enggak heran jika rasul-rasul menyebut orang ini Barnabas. Dia sesungguhnya bernama Yusuf, diberi nama Barnabas karena kehadirannya memberi penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus, ia jual ladangnya, miliknya, milik keluarganya, milik anak cucunya. Lalu ia bawa uang itu, meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Bertolak belakang sekali, kontras banget. Yudas, bagaimana caranya supaya saya bisa membeli tanah, supaya bisa keluarga saya menempatinya? Barnabas, tanah yang menjadi milik keluarganya dijual supaya ia bisa berbagi. Ia tahu banyak jemaat saat itu kekurangan. Karena dalam penderitaan Bapak Ibu tahu bersama, saudara-saudari tahu bersama, imam-imam kepala, orang-orang Farisi menekan para pengikut Yesus. Banyak yang gak bisa punya apa-apa lagi. Melihat kebutuhan jemaat saat itu, Barnabas jual tanah keluarganya untuk berbagi dengan mereka. Sekali lagi, tentu kita nggak mau sampai pada pemahaman, oh saya harus jual tanah nih, atau saya nggak boleh beli tanah, nggak boleh bangun rumah. Tentu renungan kita sore hari ini bukan tentang tindakan, tetapi tentang sikap hati. Bukan tentang aksi, tetapi tentang motivasi. Tentu renungan kita sore hari ini lebih mengajak kita sama-sama untuk koreksi diri. Bukan untuk ngurusin atau kepo terhadap tindakan sesama beli rumah, beli tanah. Wah, tuh orang bentar-bentar beli rumah, bentar-bentar beli tanah. Kepo, pengen tahu urusan orang lain. Bukan, ini bicara sikap hati. Allah Roh Kudus tolong kita sama-sama, puji Tuhan. Bagian akhir bukan sekadar berbahasa roh. Perayaan Pentakosta kiranya mengingatkan kita kembali pada kebenaran bahwa dipenuhkan roh bukan sekadar tentang berbahasa asing. Tetapi lebih tentang hidup yang menempatkan
Kristus di atas segalanya. Berbahasa roh tapi masih memberhalakan hal-hal lain di luar Kristus itu sangat mungkin terjadi. Ananias, Safira, saat itu sangat mungkin mereka bisa berbahasa roh. Bukan bahasa roh versi karismatik yang diajarkan, bukan. Kita bisa yakini saat itu Ananias, Safira memang dipenuhkan Roh Kudus, ditandai dengan berbahasa roh. Namun kita dapati hati mereka gak sepenuhnya untuk Kristus. Hati mereka gak menghargai Kristus dengan semestinya. Haleluya. Kisah Para Rasul 5 ayat 1-2. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya menjual sebidang tanah. Berbahasa roh, jual sebidang tanah. Tindakannya udah benar. Motivasinya salah. Motivasinya salah. Dan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Sebagian lagi dibawa, diletakkan di depan kaki rasul. Peringatan Pentakosta di sore hari ini kiranya menyadarkan kita. Bersyukur kita yang sudah penuhkan Roh Kudus, punya tanda berbahasa roh. Ataupun yang belum ditandai oleh bahasa roh. Tetapi mari lewat renungan sore hari ini, pastikan kita menjadi orang-orang yang memiliki tanda manusia roh. Tanda bahwa Roh Kudus itu memiliki kita. Roh Kudus berkuasa, berdaulat, mengontrol hidup kita. Kita tahu saat Roh Kudus datang, kita akan mencintai Yesus itu lebih dari semua. Apapun gak ada bandingannya. Penghargaan kita pada Yesus itu membuat hati kita hangat. Jiwa ini hangat. Kembali saya ingatkan pada khotbah kurang lebih 2-3 minggu lalu. Cinta pada Kristus mampukah membuat hati kita hangat? Ada banyak kali cinta kita kepada pasangan hidup itu buat hati ini hangat. Aduh, aku sayang banget sama kamu, Ma. Kamu cantik banget. Ada yang tetapi cinta pada Kristus gak pernah buat hati ini hangat. Itu kan pertanyaan penting tuh. Kiranya kita bisa belajar. Belajar dan belajar. Koreksi. Refleksi. Allah Roh Kudus tolong kita semua. Karena itu, terakhir, kita yang sungguh rindu menikmati penggenapan janji-janji Allah, mari kita saling mengingatkan, saling mendoakan untuk kita semua semakin dikuasai oleh kekaguman kita pada Kristus dan salibnya. Ini yang terus menjadi fokus dari persekutuan doa Injil. Kita mau kagumnya kita pada Kristus, kagumnya kita pada salib itu buat hati kita ini hangat. Ini yang menjadi semangat kita, tujuan kita, orientasi kita. Setiap dari jemaat di tempat ini, kita mau sama-sama bisa punya hati yang hangat pada Kristus, menghargai Yesus dengan semestinya, yaitu di atas segala-galanya. Maka kita akan menikmati penggenapan janji-janji Allah. Kita lihat janji Allah bagi manusia roh. Bersorak-soralah, hai si mandul yang gak pernah melahirkan. Bergembiralah,
dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Lapangkan tempat kemahmu, bentangkan tenda tempat kediamanmu. Tadi ya, langsung kita teringat pada Yudas nih. Yudas boro-boro dibentangkan, boro-boro dilapangkan. 1-2 orang hidup di kemah tersebut dengan rasa malu, gak mau bersekutu, gak mau ada keramaian, apalagi kegembiraan. Malu, aib. Tapi janji Tuhan bagi manusia roh adalah lapangkan tempat kemahmu, bentangkan tenda tempat kediamanmu, jangan berhemat, panjangkan tali-tali kemahmu, pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan, ke kiri, bukan pinggangnya, tapi pengaruh kita, haleluya, pelayanan kita, persekutuan kita, haleluya. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janji ini mulai Allah genapi di hari Pentakosta. Dan kita percaya akan terus Allah genapi bagi gerejanya yang sejati. Demikian sehingga bahkan kemandulan sekalipun enggak sanggup menghalangi kita untuk menikmati keramaian, kegembiraan, persekutuan, kesehatian di dalam Kristus. Zaman sekarang mulai atau semakin banyak orang-orang yang tidak menikah. Orang-orang yang beranak cuman 1, anak cuman 2. Apalagi itu, kemandulan aja gak bisa menghalangi kita. Manusia rohani, manusia yang dikontrol oleh Roh Kudus bukan sekadar bisa berbahasa roh, tetapi dikontrol oleh Roh Kudus, manusia-manusia tersebut bahkan kemandulan gak bisa menghalangi kita untuk menikmati kegembiraan, keramaian di dalam Kristus Yesus. Jelas janji ini bukan bagi manusia daging, yang impiannya dikuasai daging, yang menggunakan cara-cara duniawi untuk mewujudkan impian daging mereka. Janji ini bagi manusia roh yang dikuasai oleh roh, yang impiannya berselaras, bersesuaian dengan kehendak roh. Haleluya. Segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya firman Tuhan sore hari ini bisa kita memperingati hari Pentakosta memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu Rini. Puji Tuhan, saya undang bangkit berdiri untuk meresponi kebenaran firman Tuhan. Bapa yang mengasihiku,
Haleluya Yesus. Terima kasih. Bapa di surga, kami bersyukur Terima kasih. berterima kasih kepadamu Bapa Kami pada bersyukur. saat malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami semua anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ajar kami selalu mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang selalu menjaga, memelihara kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Memberikan kami sukacita, damai sejahtera, kegembiraan yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Bapa Engkau pakai hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu lebih luar biasa lagi ya Bapa, untuk membawa banyak jiwa-jiwa kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami Tuhan, anak-anak-Mu mau memberikan persembahan, ajarkan kami memberi yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Karos. Kita akan memberikan persembahan, kita akan nyanyikan lagu Satukanlah Roh Kami ya Tuhan. Berguna buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pengumuman hari Rabu kita ada doa puasa lagi di tempat ini jam 6 sore. Saya terus mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung di tempat ini. Kita berdoa sama-sama biar kita mempunyai beban yang sama untuk saling mendoakan. Kita berdoa buat bangsa dan negara, buat pekerjaan Tuhan, buat orang-orang terdekat kita yang diselamatkan. Kita biar sama-sama berdoa di tempat ini. Yang bisa ambil puasa boleh sama-sama berpuasa. Itu saja. Zoom kami masih ada setiap hari Selasa dan Jumat, dan ibadah ibadah seperti biasa hari Minggu di sini di jam 5 sore. Bapak Ibu melihat juga ada kotak di sana, itu untuk kami terus ya, setiap minggu kami terus adakan kotak di situ untuk acara Taman Pemulihan. Masih bulan depan tanggal 26 Juli hari Sabtu. Kita akan berkunjung ke Taman Pemulihan, di sana tempatnya orang-orang ODGJ. Kita rindu sama-sama melayani mereka biar di kotak itu kita sama-sama boleh berbagi. Mau kecil besar boleh. Nanti selesai kita sedang ramah tamah, kotaknya nanti saya taruh di tengah. Jadi boleh memberi di kotak itu. Itu
itu saja pengumuman dari kami. Sebelum penutup kita akan sama-sama berdoa buat orang-orang yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Iya, hari Minggu Saudari Niar, hari Senin saya, hari apa lagi ya? Oh hari Kamis itu banyak. Gracia, Omalis, Jadniel, dan tepat hari ini Koko Gunawan berulang tahun. Iya, puji Tuhan. Kita sama-sama ya berdoa. Saya juga berterima kasih untuk ucapan dan doanya yang sudah sampai di saya. Biarlah itu terus dukung saya dalam doa, biar boleh terus menjadi berkat dan berdampak dimanapun saya berada. Itu saja, saya undang bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita akan nyanyi lagu refnya saja, Kaulah Segalanya. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih di sore yang indah ini, sama-sama kami, seberapa kami yang hadir di tempat ini, kami merayakan hari ketuangan Roh Kudus. Kami bersyukur Engkau tidak meninggalkan kami yatim piatu. Yesus Kristus yang sangat mengasihi kami, meskipun Engkau naik ke surga, tetapi Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Engkau mengirimkan Roh-Mu bagi kami. Engkau mengirimkan untuk kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau memberi kami kasih, memberi kami kuasa Tuhan. Glory, glory. Haleluya, haleluya. Kami punya tetap guru yang terus mengajar kami. Kami punya pelatih terus yang mendidik kami.
Kami semakin handal Tuhan sebagai murid-murid-Mu. Kami semakin dapat dipercaya, dapat diandalkan sebagai hamba-hamba-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus yang hadir di hidup kami. Kami percaya karya-Mu semakin nyata bagi kami. Hari ke hari, bulan ke bulan, tahun demi tahun Tuhan. Kami terus beri diri kami untuk Engkau berkarya di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Sehingga sungguh kami bukan lihai, ahli berbahasa roh, tetapi sungguh nyata Roh Kudus ada di hidup kami. Orang-orang dunia bisa melihat, menjadi saksi bahwa hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya, kami yakin. Haleluya, 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 haleluya. Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, di tengah-tengah kegelapan yang semakin pekat, Allah Roh Kudus yang ada dalam hidup kami memberi terang. Amin. Kehadiran kami meskipun mungkin bagai lilin menghadirkan terang firman. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Di tengah-tengah lingkungan kami, di tempat kami belajar, di kuliah kami, di tempat kami bekerja, tempat kami berusaha. Kehadiran Roh Kudus dapat dinikmati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami, bukan hanya kami bisa nikmati, diri kami sendiri bisa nikmati, tetapi sebanyak mungkin orang di sekeliling kami juga bisa menikmatinya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur buat sore hari ini. Kami memperingati hari Pentakosta. Kami berdoa sore hari ini buat yang berulang tahun. Kami berdoa buat Niar. Engkau saja yang tolong. Pemudi ini Tuhan. Dalam setiap kerinduannya Tuhan, impiannya, cita-citanya. Yesus yang campur tangan. Haleluya, haleluya. Kontrol Roh Kudus semakin nyata dalam hidupnya. Hikmat Roh Kudus, kasih dan kuasa ilahi semakin nyata dalam hidup Niar. Jadi berkat bagi banyak orang, jadi berkat bagi keluarganya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Beri kesehatan, tubuh yang fit bagi Niar untuk bebas beraktivitas, bebas melayani Engkau Tuhan. Berdoa Tuhan buat Om Alis, buat Mama Rini, buat Niel, untuk juga Gunawan. Kami bersyukur buat usia yang sudah Engkau tambahkan, hikmat ilahi, kasih ilahi, kuasa ilahi, terus nyata dan nyata Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami berdoa juga buat Mama dari Gunawan yang sedang sakit. Engkau saja yang pulihkan tubuhnya Tuhan. Jamah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terlebih biar iman, pengharapan dan kasih dari Mama Gunawan bisa tertuju kepadamu, bisa sungguh dan sungguh percaya kepada Yesus Kristus, mengasihi Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat ibadah yang sudah Engkau pimpin dalam segala keterbatasan kami. Kami rindu Engkau perlengkapi kami untuk kami masuk kembali ke dalam aktivitas kami. Sama-sama kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah Bapa,
kasih sayang Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua hari ini, esok, sampai selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat sore Tuhan.